hari ini kita akan bersama-sama menganalisis konsep gerak dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk butir-butir soal. Jadi hari ini anak-anakku akan mengerjakan 5 butir soal dan semua soal itu telah Ibu jelaskan dalam pertemuan pertama kemarin kita, yaitu tentang konsep gerak. Ibu akan tampilkan soalnya ya. Yang pertama yaitu, nah ini kita akan menganalisis secara konsep tentang gerak dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang anak-anakku perhatikan, coba anak-anakku mencermati kedudukan seorang anak yang duduk dan tertidur di dalam kereta yang mulai melaju dari terminal. Jadi anak ini tidur di dalam kereta dengan posisi kereta berjalan melaju dari terminal ke tempat tujuan. Nah, pertanyaannya yang pertama, apakah kereta bergerak terhadap terminal? Yang kedua, apakah anak tersebut bergerak terhadap kereta? Dan yang ketiga, apakah anak tersebut bergerak terhadap terminal? Oke, bisa dipahami ya? Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, Ibu akan menampilkan gambar perpindahan seorang anak. Nah, ini dia gambarnya. Sekarang anak-anakku perhatikan gambarnya. Seorang anak berjalan ke utara, jadi anak itu startnya dari sini ya, berjalan ke utara sejauh 3 km. Kemudian anak tersebut berbelok ke arah timur sejauh 4 km. Nah, pertanyaannya, berapa jarak tempuh anak tersebut dan berapa perpindahan anak tersebut? Di materi sebelumnya Ibu sudah menjelaskan perbedaan antara jarak dan perpindahan. Jarak itu berarti kita mengukur apa, perpindahan itu berarti kita mengukur apa. Itu Ibu sudah jelaskan semua di materi yang pertama ya, pertemuan kita yang pertama. Selanjutnya soal nomor 3. Soal nomor 3 ini berbicara tentang kecepatan. Oke, Johan berlari sejauh 1,8 km selama 10 menit. Berapakah kecepatan Johan berlari? Nah, anak-anakku perlu ingat kembali pelajaran waktu kelas 7 ya. Ini sudah lumayan lama, tapi Ibu berharap masih bisa diingat. Waktu di kelas 7 kita pernah belajar tentang besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu ada berapa? Ada 7. Salah satunya adalah panjang dan juga waktu. Nah, satuan dalam sistem internasional untuk panjang itu adalah meter. Dan satuan dalam sistem internasional untuk waktu itu adalah detik atau sekon. Sehingga perlu anak-anakku perhatikan bahwa di dalam soal ini ada 2 satuan besaran yang belum termasuk di dalam satuan sistem internasional. Sehingga tugas pertama kita sebelum mengerjakan soal ini adalah mengubah terlebih dahulu satuan dalam sistem internasional. Dalam hal ini adalah kilometer yang kita akan ubah menjadi meter dan menit yang kita akan ubah menjadi detik. Lalu kita akan mengerjakan soal nomor 3 ini. Oke, kita lanjut ke nomor yang keempat. Nomor 4 masih juga berbicara tentang kecepatan, hanya saja pada soal nomor 4 bukan kecepatan yang akan kita ukur, tetapi panjang lintasan, panjangnya perjalanan sebuah sepeda yang bergerak dengan kecepatan rata-rata 25 meter per sekon selama 150 menit. Nah, anak-anakku analisa kembali soal ini. Di sini waktu masih menggunakan satuan menit. Berarti ini harus kita konversikan menjadi satuan detik terlebih dahulu. Kemudian kita bisa mengerjakan, kita bisa mencari berapa meter perjalanan yang ditempuh oleh sepeda tersebut. Soal nomor 5. Nah, ini soal nomor 5 adalah tentang konversi satuan yang pernah kita bahas sebelumnya di kelas 7 di pertemuan pertama, yaitu besaran pokok dan besaran turunan.
Oke, untuk nomor 5 kita akan mengkonversikan 108 km per jam, itu kita akan konversikan ke dalam meter per sekon, dan 5 meter per sekon kita akan konversikan ke dalam satuan kilometer per jam, kemudian 120 km per jam kita akan konversikan dalam satuan meter per sekon. Jadi untuk mengerjakan soal ini sebenarnya tidak susah jika kita masih mengingat kembali pelajaran kita di kelas 7. Semoga anak-anakku masih ingat ya. Selain itu, Ibu tidak membatasi, bisa membuka buku kelas 7 boleh jika memang ada yang tidak mengingatnya boleh membuka buku kelas 7. Oke, selanjutnya anak-anak, kelima soal ini anak-anakku akan kerjakan di dalam bukunya masing-masing. Kemudian soal tersebut anak-anakku akan kumpulkan di dalam forum kita bersama, yaitu di forum Google Classroom. Di situ nanti Ibu akan memberikan penilaian atas apa yang anak-anakku kerjakan. Nah, tapi jangan cemas, setelah anak-anakku mengumpulkan tugas ini, Ibu akan memberikan penjelasan dari kelima soal ini, dan sebagai bekalnya kita, anak-anakku bisa nanti bisa lihat di channel YouTube Sahabat Fisika untuk penjelasannya. Oke? Selamat bekerja anak-anakku, Ibu tunggu kita bertemu kembali di forum Google Classroom. Selamat pagi dan selamat bekerja.